janji saya kemarin, sekarang kita bertemu lagi. Masih ingat nama saya, Mbak? Masih Sus, Coba sebutkan. Perawadian. Baik, benar ya. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Sudah lumayan membaik Sus. Baik, saya mau mencoba pertanyaan lagi ya, Mbak. Yang pertama, berapa sering Mbak mendengar suara-suara yang tidak diinginkan akhir-akhir ini? Sudah tidak ada. Sudah berkurang ya? Berapa lama suara yang Mbak dengar berlangsung? Sudah agak berkurang karena sudah ada perkembangan. Oh, baik. Dari mana Mbak merasa suara itu terdengar lagi? Sudah tidak ada lagi. Seberapa keras suara yang Mbak dengar untuk akhir-akhir ini? Sudah jarang lagi terdengar Sus. Baik. Apakah Mbak yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau dari luar? Saya rasa itu hanya halusinasi yang saya rasakan saja Sus. Jadi sudah menyadari bahwa itu hanya dari luar saja ya. Seberapa sering isi suara yang Mbak dengar bersifat negatif? Sudah tidak ada Sus. Hampir tidak ada. Baik. Apa isi suara yang Mbak dengar? Kalau kemarin itu kayak orang mengejek, tapi kalau saat ini akhir-akhir ini sudah lumayan enggak ada Sus. Baik. Yang sekarang seberapa sering Mbak merasa tidak nyaman karena suara yang Mbak dengar? Sudah merasa nyaman Sus untuk saat ini. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Mbak rasakan? Sangat nyaman sekali Sus, sudah ada perkembangan. Baik. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari Mbak? Sudah tidak ada Sus. Baik. Yang terakhir, seberapa baik Mbak dapat mengendalikan suara yang muncul? Sudah sangat baik sekali Sus. Oke, selamat jalan kemarin ya Mbak. Iya Sus. Apakah Mbak masih ingat ada beberapa cara yang sudah diajarkan untuk mengontrol halusinasi Mbak? Masih ingat Sus. Bisa coba sebutkan. Yang pertama yaitu dengan cara menghardik, kemudian dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain, kemudian yang ketiga dengan cara beraktivitas membereskan tempat tidur, gitu Sus. Oke, baik, berarti sudah benar ya. Apakah Mbak sudah melakukan latihan teknik menghardik, bercakap-cakap dengan orang lain, dan melakukan kegiatan untuk mengontrol halusinasi seperti yang saya ajarkan? Sudah saya terapkan kemarin-kemarin. Selain dari cara yang telah Mbak sebutkan tadi, apakah Mbak mengerti cara lain untuk mengontrol halusinasi? Belum, mungkin dengan cara minum obat atau belum tahu ya. Oke, baik, benar ya. Hari ini kita akan belajar cara meminum obat dengan benar dan tepat. Baik, Mbak, seperti janji kemarin, hari ini kita akan belajar cara yang keempat, yaitu meminum obat. Jadi tujuannya mengontrol halusinasi yang dengan mengendalikan gejala halusinasi yang muncul. Apakah Mbak bersedia? Bersedia Sus. Untuk waktunya sekitar 15 menit. Apakah Mbak bersedia? Bersedia Sus. Baik, apakah tempat ini sudah nyaman atau mau berpindah tempat? Sudah nyaman di sini saja Sus. Saya jika di sini. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuannya. Untuk minum obat adalah salah satu strategi yang untuk digunakan dalam penanganan masalah ini. Obat-obat ini bekerja dengan cara mempengaruhi zat kimia di otak yang terkait dengan suasana hati dan perilaku. Untuk minum obat secara teratur, terutama obat-obat yang diresepkan oleh dokter, dapat membantu menstabilkan suasana hati, mengurangi impulsivitas, dan mengendalikan perilaku agresif. Jadi nanti kita akan mempersiapkan obatnya terlebih dahulu ya. Ini sudah saya siapkan. Bagus. Sebelum meminum obat, kita bisa melihat dulu label di kotak obat apakah benar nama itu tertulis di situ berapa dosis yang harus diminum, jam berapa saja yang harus diminum. Baca juga nama obat apakah sudah benar. Untuk selanjutnya di sini minta obat sama perawat, kemudian cek lagi apakah obat tersebut sudah benar. Itu juga pastikan apakah obat yang diminum sebelum atau setelah makan. Jangan pernah menghentikan obat sebelum berkonsultasi dengan dokter ya Mbak, karena dapat terjadi kemaluan. Sekarang kita akan minum obatnya. Ini obatnya saya berikan. Coba Mbak bisa cek kembali apakah sudah benar. Sudah benar Sus. Jika benar, Mbak bisa meminumnya ya. Sudah Sus. Baik, bisa. Baik, jika nanti setelah minum obat Mbak merasa mulutnya terasa kering, yaitu untuk membantu mengatasi itu bisa
bisa S1. Bila Mata merasa berkunang-kunang, Mbak sebaiknya istirahat dan jangan beraktivitas terlebih dahulu. Baik, setelah saya jelaskan dan contohkan, apakah Mbak sudah paham? Sudah, Sus. Baik, saat melakukan kegiatan ini, Mbak harus lebih fokus demi kesembuhan dan pemulihan Mbak ya. Untuk yang selanjutnya, Mbak juga dapat melakukan apa yang saya ajarkan dan Mbak dapat melakukan secara mandiri. Untuk keseluruhan, saya menilai Mbak sudah bisa menerapkan dan mampu mengontrol penularan dengan benar selama kegiatan berlangsung ya. Untuk yang selanjutnya, bagaimana perasaan Mbak setelah minum obat tadi? Sudah merasa lebih tenang, Sus. Coba sekarang Mbak sebutkan lagi pengertian dan tujuan yang saya jelaskan tadi. Minum obat itu yaitu salah satu cara penanganan masalah dari halusinasi yang obat itu terkandung zat kimia di otak yang terkait dengan suasana hati dan perilaku. Tujuannya yaitu untuk mengurangi halusinasi tersebut, Sus. Oke, sekarang saya minta untuk menyebutkan cara mencegah dan mengontrol halusinasi dari kegiatan kemarin apa saja? Yaitu dengan cara menghardik untuk menolak halusinasi, kemudian dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain yang ada di sekitar kita, kemudian dengan cara membersihkan tempat tidur atau dengan kegiatan yang lain, kemudian yang terakhir yaitu dengan minum obat yang diresepkan oleh dokter, Sus. Baik, untuk itu sudah benar semua. Jadi selama ini Mbak mengalami halusinasi, Mbak tidak minum obat dengan benar. Kita sudah latihan, Mbak jadi harus lebih rajin lagi meminum obat ya Mbak, agar halusinasi tersebut bisa terkontrol. Mbak nanti coba praktekkan latihan tadi di rumah dengan pengawasan orang-orang yang ada di rumah ya Mbak. Baik, Sus. Bagaimana jika saya masukkan ke dalam jadwal harian Mbak? Baik, Sus. Ini untuk bagaimana kalau kita bertemu lagi untuk melihat sejauh mana Mbak bisa melakukan teknik pengontrolan halusinasi. Kita jadwalkan kembali untuk waktunya bersama di kegiatan lainnya untuk Ibu konsultasi. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Jadi jika Mbak bersedia, waktunya nanti saya informasikan kembali ya. Baik, Untuk Sus. tempatnya nanti Mbak bisa di sini saja, tetap bisa direncanakan kembali perihal masalah Mbak. Untuk itu cukup ini saja. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya pamit terlebih dahulu ya Mbak. Baik, terima kasih ya, Sus. Ya, sama-sama.